Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kardio. Dengan saya sendiri, Anita Sofiana Rohi, dan sebelah kanan saya ada Tiffany Selan, dan saya Sabdawati dan Asafan. di sebelah kiri saya ada. Michelle J. Samloi. Dan saya Vini Wayan M. Selan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dan konsep kebutuhan dasar manusia. Konsep manusia terbagi menjadi dua, yaitu holistik dan sistem. Holistik terdiri dari biologis, psikologis, spiritual, dan sosial. Sedangkan sistem terdiri dari adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Nah, yang berikut saya akan membahas tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut King mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia berfokus pada 3 sistem, yaitu sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. Adapun dengan kata lain, manusia berusaha menstimulasi respon dalam mencapai keseimbangannya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai karakteristik kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun masing-masing memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Yang kedua, manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tingkat prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dasar dengan tingkat yang tinggi atau utama. Yang ketiga, walaupun kebutuhan dasar umumnya harus dipenuhi, sebagian dari kebutuhan dasar tersebut dapat ditunda. Yang keempat, kegagalan dalam pemenuhan salah satu kebutuhan dasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan sakit. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh stimulasi internal dan eksternal. Yang keenam, kebutuhan dasar saling berhubungan dan mempengaruhi. Yang ketujuh, manusia dapat merasakan adanya kebutuhan akan berusaha memenuhinya dengan segera. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang konsep kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Tahukah kalian? Kalau belum tahu, yuk mari kita bahas. Ya, baik teman-teman. Yang pertama, bernapas secara normal. Yang kedua, makan dan minum yang cukup. Yang ketiga, eliminasi. Yang keempat, bergerak dan pertahankan posisi yang dikehendaki. Yang kelima, istirahat dan tidur. Yang keenam, memilih pakaian yang tepat. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh. Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan rapi. Yang kesembilan, menghindari bahaya dari lingkungan. Yang kesepuluh, berkomunikasi. Yang kesebelas, beribadah. Yang ke-12 bekerja, yang ke-13 bermain atau rekreasi, yang ke-14 belajar. Teman-teman, adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, diantaranya penyakit, hubungan keluarga, konsep diri manusia, dan perkembangannya. Penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologi maupun psikologi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.